ada yang belum disebutin deh sama Naya. Tapi apa ya? Oh iya, ternyata macam-macam senyawa turunan alkana yang belum disebutin. Ini dia macam-macam senyawa turunan alkana. Kantin yuk. Ayo Naya, kita ke kantin. Duluan aja, gua mau foto terus. Oh, ya udah, mau nitip nggak? Enggak, udah ntar gua nyusul. Kantin duluan aja. Ayo, gua duluan ya. Iya. Teman-teman, balik ke kelas aja yuk. Kita belajarnya di kelas aja. Yaudah, ayo lucu. Ayo. Seperti yang ada di layar TV dan di film.
atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini harus semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini harus semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Aku mau ke bank dulu ya. Iya, dadah ya. Kalian duluan aja. Dadah. Mungkin dia masih di jalan. Ntar dulu aja. Yaudah kita lanjut aja belajar. Ya Allah, dulu. Lo maafin gue ya, lo mau kemana emang? Pulang. Gue batin dulu deh ya. Sini dulu. Gampang. Sini dulu deh. Naya sama dia. Bentar. Kayak nelfon. Halo? Kenapa, Nat? Halo? Naya, ini gue abis nabrak Mira deket kecamatan. Lu bisa kesini nggak? Ya udah, gue nggak suka ya sama dia. Tungguin. Mir, lu kenapa, Mir? Tadi gue nggak sengaja itu ngerempet Mira. Kayaknya ada yang luka deh.
kita bawa ke kecamatan aja yuk, kita obatin. Yaudah deh, sekalian aja kita sanakan. Yaudah, ayo Min. Meter. Ada yang punya apa sih? Ada Kak. Kenapa sebelum diobatin dikasih alkohol dulu? Kan biar sekitar lukanya steril, biar enggak bisa juga sih. Kan kayak mungkin apa ada gulanya, virus, dan enggak makin parah itu lukanya. Ini kita nggak jadi belajar bareng. Jadi orang ulang sejarah kan masih ikut pelajaran ini. Ini udah sore, kita pulang aja yuk, kasihan Mira. Udah ayo. Lu udah bisa jalan sendiri. Samperin aja yuk. Ayo kita anterin deh ke rumahnya. Gak tahu dan tadi dia bengong aja tuh. Yang paling Lihat, bengong aja mikirin apaan sih? Nggak jelas banget dari tadi. tahu tuh. Mikirin aja gua habis malam. Siapa? Bentar. Sini dulu yuk. Duduk ya. Oke. Ayo. Cerita apaan? Ini loh, tadi gue mau cerita, gue gimana mimpi disempet sama Lina. Terus gue nabrak lo. Apa nih? Ini ceritanya kayak gimana nih? Enggak, gue kemarin balik sekolah. Ya terus gue tuh ada Nadia tuh, dia nyerempet gue jatuh. Terus lu kenapa? Gue nggak tahu lah, orang kaki gue sakit, gue juga jatuh, motor gue jatuh. Udah gitu dong. Udah. Sumpah hari Jumat duit gue hilang, Cok. Apa? Gimana? Duit gue hilang di kelas. Kapan? Pas hari Jumat nggak tahu siapa yang ngambil. Banget kelas lu ya, banyak copet. Sama. Gue juga kemarin nih pulang sekolah duit gue hilang. Apa? 50.000 juga. Enak banget ya?
Mana duit buat bayar paketan. Terus itu lu gimana tuh bayar paket? Udah lu utang dulu, bayar besok. Minta paket Paket data, iya. Kan gue paket COD, masa ya lu pakai COD ngutang? Enggak lah. Iya, itu gue bukan Mana kelas duit lu. kita segitu-gitunya. Udah bantuin gue. Maniran gue lagi. Buka katanya. Enggak buka sepatunya. Udah nggak usah Pak, langsung aja. Udah sopan banget ya? Ini masih divideoin. Kan ada. Baca apaan ya? Wah, lagi baca-baca. Ini ya ini. Udah aja. Wah, biasa aku malah salat dulu cewek mah. Udah salatnya. Udah. Ini lanjut belajar lagi. Pas lu belajarnya nyampe mana? Iya. Terus Sampai pengertian. Lu udah sampai mana? Sampai Gimana ya? sampai sifat kemungkinan alkana sih. Bagi gue dong catatan lu, gue mau nulis. Tapi gue gak bawa bukunya. Bentar gue cariin dulu. Gue Iya. diktain deh. Daripada lama nungguin dia nyari materi, mending lihat video ini aja. Oke, pertama kita belajar tentang alkanol dan atau alkohol. Alkanol itu adalah nama UPEC-nya. Diingat-ingat ya. Alkohol adalah nama trivial atau nama dagangnya. Oke, kemudian sifat fisiknya dulu. Sifat fisiknya bersifat polar karena memiliki gugus OH. Jadi dulu pernah belajar senyawa kovalen itu ada polar dan non polar gitu. Karena dia bersifat polar, maka dia bisa larut di dalam air gitu. Cuma larutnya tidak bisa larut banget sih gitu. Agak bisa cuma tidak terlalu larut gitu. Nah, dengan massa molekul relatif atau MR yang sama, titik didih alkohol lebih tinggi daripada titik didih eter. Nah, ini juga yang cara membedakan alkohol dengan eter. Titik didih alkohol lebih tinggi daripada eter dengan catatan MR-nya sama ya. Hal ini disebabkan alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Semakin besar MR alkohol, titik didihnya semakin tinggi gitu.
titik didih alkohol rantai bercabang lebih rendah daripada titik didih alkohol rantai lurus. Saya jelaskan maksudnya. MR-nya sama antara alkohol dan eter. Apa rumus umum alkohol dan eter? CnH2n plus 2O2. Pakai O2 enggak? Pakai O2 enggak? Enggak, Bu. Enggak ya, cuma CnH2nO gitu kan. Nah, misal saya di sini punya senyawa C4H10O. Berarti C4H10O ini bisa alkohol, bisa eter dong. Benar nggak? Iya, Bu. Benar ya? Benar ya? Iya, Bu. Dia bisa alkohol, bisa eter ya. Dia bisa alkohol, dia bisa eter. Nah, karena ini mereka C4H alkohol sama eter yang C4H10O rumus molekulnya sama-sama C4H10O, otomatis MR-nya sama dong. Paham nggak? Iya, Bu. Ya, otomatis MR pasti sama. Gitu ya. Nah, ketika alkoholnya C4H10O, C4 kan but, berarti kan bisa butanol. Ya nggak? Dan eter itu apa namanya eter? Alkoksi alkana, berarti misalnya bisa metoksi, metoksi itu sudah 1, kurangi C-nya 4, kurangi 1, 3, propana. Paham dulu nggak sampai sini? Saya ulangi. Paham. C-nya kan 4. C4 namanya apa? Butana. Ya, butana kan. Kalau jadi alkohol berarti apa? Butanol. Nah, sekarang eter. Eter itu kan namanya apa? Nama dagangnya. Nama dagangnya, nama UPEC-nya. Alkoksi Alkana. alkoksi alkana. Gimana caranya kita bikin eter biar C-nya jumlahnya 4? Alkoksi kan lebih pendek C-nya. Makanya di sini saya bikin C-nya 1. Alkananya saya bikin C-nya 3. C1 itu met, maka jadi metoksi. C3 itu prop, maka jadi propana. Maka ini bisa senyawa keduanya metoksi propana. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, butanol sama metoksipropana itu punya MR yang sama. Tapi kalau saya tanya, mana yang titik didihnya lebih tinggi? Yang alkohol. Karena di butanol ada ikatan hidrogen. Gitu maksudnya kalimat ini yang di poin 2. Nah, kemudian, ini paham ya? Butanol punya titik didih lebih tinggi karena butanol punya ikatan hidrogen. Kemudian, selanjutnya kita baca, semakin besar MR-nya, titik didihnya semakin tinggi. Maksudnya gini, ada C4H10O, C4H10O sama H5H12O. Mana MR yang lebih tinggi? C5H12O. Nah, karena ini MR-nya tinggi daripada C4H10O, maka ini titik didihnya lebih tinggi juga. Paham? Paham, Bu. Yang lain paham ya? Iya, Bu. Oh iya, Ibu. Mau Apa? nanya. Apa? Kalau alkohol itu udah pasti punya ikatan hidrogen ya, Bu? Iya. Ya. Oke. Oke. Ntar saya jelasin Makasih. deh. Ntar kalau ikatan hidrogen lupa, ntar saya jelasin lagi. Habis ini. Oke, tadi itu Iya. dulu ya. C5H12O, MR lebih tinggi daripada C4H10O karena MR lebih tinggi sehingga titik didih C5H12O lebih tinggi juga daripada C4H10O. Nah, kemudian ada lagi, ini belum selesai nih. Ada lagi. Titik didih alkohol rantai cabang lebih rendah daripada titik didih alkohol rantai lurus. Apa maksudnya? Misal saya punya begini. Mana sih? Ini rantai lurus, rantai cabang. Lurus. Oke.
Hitung yang di atas C-nya ada berapa? Ada 5 Nah, yang bawah rantai lurus atau cabang? cabang. C-nya ada berapa? 5. Nah, dengan jumlah C yang sama, otomatis MR-nya sama. Kita mau lihat mana yang titik D-nya lebih tinggi. Kalian lihat mana yang lebih lurus cabangnya. Mana yang lebih lurus rantainya. Yang lurus adalah nomor 1. Ini adalah rantai lurus. Sedangkan nomor 2 ini adalah rantai bercabang. Cabang. Oke, berarti mana yang titik D-nya lebih tinggi? Yang rantai lurus. Lurus. Paham ya maksud kalimat itu? Yang terakhir tadi titik didih alkohol rantai bercabang lebih rendah daripada titik didih alkohol rantai lurus dengan catatan jumlah C-nya sama. Paham? Kalau misalnya dua-duanya cabang tapi cabangnya Ya paham saya. Coba gimana? Dua-duanya cabang kalau tapi misalnya dua-duanya cabang, Bu. Cuman cabangnya satu lebih banyak. Itu berarti milihnya yang cabang lebih dikit kan? cabang lebih sedikit dong. Nih, misalnya saya gambar gini nih. Itu C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama gini ya maksudnya ya. Iya. Nah, yang pokoknya semakin banyak cabang, titik didih justru semakin kecil atau rendah. Berarti ini yang tinggi yang mana titik didihnya? Yang ini, yang tinggi ya, yang atas. Karena cabangnya cuma 1. Iya, baik, paham, Bu. Oke. Nanti kegiatan hidrogen nanti dulu. Saya yang terakhir dulu. Metanol, etanol, propanol mudah larut. Ini maksudnya mudah larut dalam air. Alkohol lainnya hanya sedikit larut. Jadi semakin panjang jumlah C-nya, maka semakin sulit larut di dalam air. Larut sih, tapi sedikit larut gitu loh. Jadi nggak bisa semuanya larut. Gitu ya. Oke. Tadi belajar sifat fisika atau sifat fisik, sekarang belajar sifat kimia. Ternyata kalau sifat kimia itu ya, kalian lihat aja reaksinya. Nih, yang pertama, alkohol bisa bereaksi dengan natrium gitu ya. Alkohol bisa bereaksi dengan natrium. Jadi gitu ya, alkohol bisa bereaksi dengan natrium akan menghasilkan alkoksida dan gas hidrogen. Yang kedua, alkohol jika bereaksi dengan asam sulfat pekat, apa asam sulfat pekat? H2SO4 pekat begini ya. Kalau pada suhu 180 akan dihasilkan alkena, tapi kalau suhunya cuma 140 akan dihasilkan ether. Jadi lihat poin-poin itunya saja. Reaksi oksidasi alkohol, sudah yang kemarin ya. Primer jadi aldehid. Jika dioksidasi lebih lanjut, aldehid akan menjadi asam karboksilat. Alkohol dioksidasi akan menghasilkan alkohol sekunder, akan menghasilkan keton. Alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Sudah ya. Terus, alkohol punya reaksi apa lagi? Punya reaksi esterifikasi atau reaksi pembuatan ester. Dengan apa alkohol bereaksinya? Harus dengan asam karboksilat supaya bisa menghasilkan ester atau terjadilah reaksi esterifikasi. Paham? Paham, Bu. Jadi kalau sifat kimia ngeliat reaksi-reaksinya aja sih. Oke, sekarang kita ke ether atau alkoksi alkana. Merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar, sedikit larut dalam air. Ether bisa melarutkan senyawa-senyawa kovalen dan bersifat anestetik atau membius gitu ya. Membius sementara gitu. Oke. Itu sifat fisiknya seperti itu, nggak ada yang ini sih, nggak ada yang unik gitu. Tidak dapat dioksidasi maupun direduksi. Ada nggak kemarin saya kasih belajar reaksi oksidasi ether? Tidak. Nggak ada ya. Artinya ethernya nggak bisa dioksidasi dan nggak bisa juga direduksi. Nah, terus
Perbedaan eter dengan alkohol adalah kalau alkohol bisa bereaksi dengan natrium, kalau eter tidak bisa. Tidak bereaksi dengan natrium. Terus, kalau alkohol bisa bereaksi dengan PCl3 atau fosfor triklorida, kalau eter tidak bisa. Kalau eter tidak bisa. Terus, bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak membebaskan HCl. Reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan alkohol dengan eter. Jadi kalau alkohol ditambah PCl5 itu akan membebaskan HCl. Tapi kalau eter ditambah PCl5 itu tidak akan ada HCl di sini, nggak ada HCl-nya. Itu maksudnya. Terus eter mudah terbakar membentuk gas CO2 dan uap air. Oke, contoh saya punya soal ini. C4H10O. Ini adalah rumus umum dari CnH2n plus 2O. Berarti senyawa ini adalah alkohol atau eter. Iya nggak? Iya nggak? Iya, Bu. Nah, bagaimana cara membedakan itu alkohol atau eter? Kalian misalnya reaksikan dengan PCl5. Ternyata reaksinya tidak membebaskan HCl. Oh, berarti senyawa yang dimaksud sama soal adalah senyawa eter. Eter. Paham? Paham, Bu. Golongan kedua ada alkanal atau aldehid. Alkanal adalah nama untuk UPEC-nya. Ya, alkanal untuk UPEC. Aldehid untuk nama trivial atau nama dagangnya. Alkanal tidak memiliki ikatan hidrogen, berarti titik didihnya rendah. Jadi, adanya ikatan hidrogen di senyawa apapun, senyawa kimia gitu ya, menyebabkan titik didihnya itu jadi tinggi. Itu harus pegang Iya, sama Bu. kalian gitu ya. Nah, karena di alkanal tidak ada ikatan hidrogen, jadi alkanal atau aldehid itu nanti titik didihnya rendah gitu. Bersifat polar sehingga mudah larut dalam air. Suku pertama aldehid pada suhu kamar berwujud gas yang berbau merangsang. Sedangkan suku berikutnya berwujud cair yang berbau harum dengan semakin panjang rantai karbonnya. Suku pertama maksudnya kalau jumlah C-nya 1, kan rumus aldehid kan CnH2NO. Berarti kalau C-nya 1, H-nya 2 gitu ya. Tunggu, saya hapus dulu. Saya mau jelasin maksudnya suku pertama. Suku pertama itu cuma C-nya 1, nak. Berarti kalau C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Nah, CH2O ini kalau di suhu kamar itu wujudnya gas. Nah, baunya itu merangsang, kurang enak baunya. Sedangkan untuk suku berikutnya, C2 dan berikutnya, semakin panjang rantai karbonnya akan berwujud cair dan baunya harum. Gitu maksudnya. Oke, selanjutnya. Sifat kimianya. Kan tadi alkohol primer dioksidasi jadi aldehid kan? Ya kan? Berarti kebalikan oksidasi apa? Reaksi oksidasi kebalikannya apa? Reduksi kan? Reduksi. Nah, berarti Iya, Bu. aldehid kalau direduksi menghasilkan alkohol primer. Ini nggak bingung ya kalimat 1 ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, Bu. Terus kalimat kedua, aldehid bila dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Ini sudah belajar ya? Sudah belajar ya? Iya, sudah, Ibu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Aldehid bisa mengadisi HCN. HCN itu kan ikatannya begini, nah. Ada ikatan rangkap 3. Nah, maksudnya adisi adalah reaksi adisi itu yang tadinya ada ikatan rangkap 3 bisa jadi rangkap 2, bisa jadi tunggal. Gitu maksudnya adisi. Nah, yang bisa mengadisi HCN itu dia pakai aldehid atau alkanal. Oke, selanjutnya.
Yang keempat, dapat mereduksi larutan Fehling membentuk endapan merah bata dan mereduksi pereaksi Tollens membentuk endapan Ag yang berwarna cermin perak. Reaksi inilah yang digunakan untuk membedakan aldehid dengan keton. Gini maksudnya. Aldehid dan keton punya rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO. Ya enggak? Iya, Bu. Misal saya punya C5H10O di soal. Saya suruh kalian tebak senyawa ini senyawa apa. Gitu ya. Yang A namanya pentanal. Yang B namanya pentanol. Yang C namanya pentanon. Yang D namanya asam pentanoat. Yang E namanya metilbutanoat. Oke, kalian cara mengerjakannya, kalian harus cari tahu dulu C5H10O ini punyanya siapa? Alkohol ether, aldehid keton, apa asam karboksilat ester? Apa guys? Oke, keton. Nah, ada keton. Berarti jawabannya kemungkinan yang mana? A salah, A benar dong. Benar. Iya, B, B salah. C, Benar. D, Salah. E. Salah. Nah, jawabannya antara A sampai C, Kak. A sama C kan, bukan sampai. A sama C. Nanti di soal saya kasih keterangan. Senyawa tersebut, kelihatan nggak sih tulisan saya? Jika bereaksi dengan Tollens akan menghasilkan cermin perak. Apakah senyawa tersebut? Oke. Antara aldehid dan keton yang bisa bereaksi dengan Tollens menghasilkan cermin perak adalah aldehid. Makanya kalian cari pilihan A sama C, yang aldehid yang mana? Yang A. Paham? Paham, Bu. Soalnya nanti kalau dia keton, itu yang diputar. Kalau dia keton, bentar. Kalau dia keton soalnya gini ya, Nak. Senyawa tersebut jika bereaksi dengan Tollens, gitu ya, tidak menghasilkan produk atau senyawa yang baru. Artinya reaksinya berjalan tidak? Atau bisa bereaksi apa enggak? Enggak bisa. Apa yang tidak bisa bereaksi dengan Tollens? Keton. Maka kalau seperti ini jawabannya pilihnya yang C. Paham? Paham, Bu. Itu ya. Jadi sebenarnya hari ini tuh belajar membedakan, mereka tuh kan punya kembar-kembaran tuh, alkohol kembarnya sama ether, aldehid kembarnya sama keton. Nah, gimana cara bedain mereka gitu. Tadi udah belum sih? Salah ya? Udah ya. Oke, ini udah. Nah, sekarang keton. Keton dengan suhu rendah pada suhu kamar berwujud cair, tidak berwarna dan harum. Tapi kalau suhu lebih tinggi, udah mulai susah larut dalam air. Suhu lebih tinggi itu biasanya C-nya lebih dari 5. Keton termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Nah, kita lihat yuk. Kemarin sudah belajar alkohol sekunder kalau dioksidasi jadi keton kan? Iya. Berarti kebalikannya apa? Kebalikan reaksi oksidasi apa?
Reduksi kan? Iya, keton direduksi menjadi alkohol sekunder. Ini nggak bingung ya kalimat pertama. Oke, kalimat kedua kita lihat poin kedua. Udah saya jelaskan nggak tadi kan? Sudah ya? Kita ke contoh. Saya punya C5H10O, di mana ini adalah rumus umum CnH2NO, berarti ini adalah senyawanya kalau tidak aldehid ya keton gitu. Nggak mungkin asam karboksilat, nggak mungkin ester, nggak mungkin alkohol, nggak mungkin eter. Nah, senyawa tersebut direaksikan dengan Fehling akan menghasilkan endapan merah bata. Berarti itu aldehid apa keton kalau bisa bereaksi dengan Fehling? Aldehid. Maka senyawa tersebut adalah aldehid atau pentanal. Tapi kalau senyawa tersebut direaksikan dengan toluen tidak berubah warna atau tidak menghasilkan endapan, berarti kan keton nih. Maka senyawa tersebut adalah keton dengan nama pentanon. Kalau dia bisa bereaksi sama toluen, tadi kan aldehid yang bisa ya? Iya. Nah, nanti reaksi gini, C. Ada aldehid sama toluen. Toluen itu Ag2O. Nah, akan menghasilkan ini, Ag perak. Nah, Ag perak ini disebut sebagai cermin perak. Paham? Paham, Bu. Ag2O jadi 2. Tapi kalau di aldehid kan keton itu kan berarti kan RCO. R ditambah Ag2O, nanti di sini dia tidak ada hasilnya, atau misalnya bisa begini ya, C, bisa dua kemungkinan. Bisa begitu atau dia tetap begini, C. Hasilnya sama kayak apa? Reaktannya. Berarti kan artinya tidak terbentuk produk, berarti reaksinya nggak berlangsung gitu loh. Suatu reaksi itu akan berlangsung atau terjadi kalau terbentuk senyawa yang baru yang kita namakan sebagai produk. Gitu. Ya. Nah, bawahnya sekarang kita lihat. Kalau dengan Fehling itu kan dari tembaga dia, maka dia larutan CuO. Dia akan menghasilkan endapan merah bata Cu2O ini yang disebut sebagai endapan merah bata. Jadi nanti endapannya warna merah bata gitu. Cu2O. Asam alkanoat sama ester ya. Sebenarnya ini juga ini sih sifat fisisnya mirip-mirip lah, maksudnya pasti simopolar gitu ya. Berarti bisa larut dalam air. Titik G dan titik L-nya tinggi nih karena antar molekul terdapat ikatan hidrogen. Karena tadi dia ada COOH soalnya. Nah, kalau ada OH, nanti pasti ada ikatan hidrogennya. Gitu ya. Tadi kalau di keton sama aldehid nggak ada, karena dia nggak ada OH. Gitu ya. Asam karboksilat merupakan asam lemah. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin lemah sifat asamnya. Jadi kalau ditanya, kalian ingat dulu belajar asam basa? CH3COA kan asam lemah ya, asam cuka ya, asam asetat ya. Iya, Bu. Nah, itu dia termasuk golongan asam karboksilat, makanya dia asam lemah gitu. Ini jumlah C-nya ada 2. Ketika jumlah C-nya ada segini, nah, mana yang lebih lemah asamnya? Ini C2H5COOH. Dia asamnya lebih lemah dibanding ini CH3COOH. Gitu maksudnya kalimatnya. Oke, selanjutnya. Mulai dari C1 sampai C4 mudah larut dalam air, tapi nanti semakin panjang rantai C-nya akan semakin sukar larut dalam air. Suku-suku rendah berupa zat cair, sedangkan suku-suku yang lebih tinggi dia sudah berupa zat padat. Selanjutnya, kemarin sudah belajar ya, kalau asam karboksilat dengan alkohol akan membentuk ester disebut reaksi esterifikasi. Terus asam karboksilat tadi sifatnya apa? Asam ya. Berarti kalau dia bereaksi dengan basa akan membentuk garam dong. Kenapa? Kelas 2 sudah belajar, asam tambah basa jadi apa? Halo. Iya, Bu. Asam tambah basa jadi apa? Garam dan air. Iya, berarti untuk poin kedua nggak bingung ya. Itu disebut sebagai reaksi penetralan. Kemudian asam karboksilat bisa bereaksi dengan
PX5. Apa itu X? X itu adalah golongan halogen atau golongan 7A. Berarti X itu bisa F, Cl, Br, I. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita belajar masih sifat kimianya. Nah, asam alkanoat atau asam karboksilat bisa direduksi menghasilkan aldehid, dan kalau direduksi terus-menerus akan menghasilkan alkohol primer. Jadi sudah belajar ya. Dapat bereaksi dengan logam, garam karbonat, dan basa alkali. Dengan logam, misalnya logam Mg, bisa garam karbonat, misalnya natrium karbonat, bisa kalium karbonat, bisa magnesium karbonat, bisa kalsium karbonat, pokoknya yang belakangnya karbonat garamnya. Dan basa alkali, berarti basa yang berasal dari golongan alkali. Alkali itu adalah golongan 1A, berarti bisa NaOH, KOH, LiOH, dan sebagainya yang golongan 1A. Kalau golongan 2A namanya alkali tanah. Ya. Oke, sekarang kita ke ester. Ester suhu rendah berupa zat cair yang berbau harum. Berbau harumnya itu beraroma buah-buahan. Ester mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol pembentuknya. Ester sedikit larut dalam air. Ester memiliki titik didih dan titik beku yang lebih rendah dari titik didih dan titik beku asam karboksilat. Jadi misalnya ester itu punya, ester sama asam karboksilat punya rumus umum apa? CN2NO2. Iya nggak? Benar nggak? Iya, Bu. Jadi kalau saya punya Iya, Bu. C6H12O2, yang pertama saya gambar begini. Itu asam karboksilat bukan? Asam karboksilat. Iya, Bu. Oke, yang kedua saya gambar begitu, itu ester bukan? Ester. Mana yang titik didihnya lebih tinggi? Yang titik didihnya lebih tinggi adalah asam karboksilat, berarti yang nomor 1. Ya, jadi dengan catatan poin 4 ini kalian harus membandingkan dengan yang jumlah C-nya sama. Gitu. Jadi makanya saya tulis dulu C6. Jadi C-nya jumlahnya harus 6 dua-duanya. Kalau kita mau membandingkan titik didihnya. Oke. Sifat kimianya ester. Nah, kan kemarin kalian sudah belajar asam karboksilat. Asam karboksilat ditambah alkohol jadi apa? Ester plus air. Nah, jadi ester bisa mengalami reaksi hidrolisis. Ini ester ditambah air. Hidrolisis itu apa sih? Reaksi dengan air. Akan menghasilkan balik lagi ke asam karboksilat dan alkohol. Paham ya? Jadi itu reaksinya tinggal dibalik ya. Paham, Bu. Reaksi esterifikasinya tinggal dibalik. Terus ester bisa dihidrolisis juga dengan basa, menghasilkan garam dan alkohol. Ester bersifat netral dan tidak bereaksi dengan logam natrium maupun PCl3. Ester sifatnya netral. Kalau tadi asam karboksilat sifatnya asam lemah. Ester mudah direduksi oleh gas hidrogen menjadi alkohol. Kemudian hidrolisis ester suhu tinggi dengan NaOH atau KOH menghasilkan sabun dan gliserol. Ini namanya nanti reaksi penyabunan. Jadi sabun-sabun itu cara bikinnya adalah pakai ester yang jumlah C-nya banyak dan direaksikan dengan NaOH atau KOH gitu. Makanya sabun juga dia kan ada wanginya. Tuh ya. Oh, jadi ini sifat-sifat senyawa turunan alkana. Makasih ya, Nat, udah ngasih unjuk kita. Jadi kita tahu duluan deh dari murid-murid yang kelas kita. Iya. Udah jam segini, gue pulang duluan nggak? Soalnya gue ada janji sama temen gue juga. Ini udah sore juga sih. Mending kita balik aja bareng-bareng. Yaudah, yuk. Sepatu.
sepatu itu mbak. Dia sepatu sepatu Mira. Oh maaf ya masih yuk kita pulang. Assalamualaikum. Siap mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in fast place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. Cause you're older, are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Natasha's moving to New York, probably sometime in August. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Ya, halo. Halo. Nat, di mana? Lagi di warung gua. Ini teman-teman udah pada nungguin.
Iya ini gua OTW. Oh, iya udah. Hati-hati ya. Ya siap. Ini udah gimana? Masih di rumah aja, kakak lagi disuruh terus sama tuanya. Nah, Lola tadi kita maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Buat apa nih? Suka. Buat apaan? Buat apaan? Nah, gua mau bikin asin. Nah enak gitu, bagi gua apa? Lah, belum gitu. Kenapa harus pakai cuka? Kan cuka asam. Gua tahu. Apa? Karena di dalam cuka mengandung CH3, COH atau asam asetat yang merupakan jenis nyawa yang dalam kehidupan sehari-hari. Itu seperti itu cuka. Oh. Oke. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry banget nih agak telat, soalnya tadi malam masih jalan. Iya, nggak apa-apa. Ada yang punya parfum nggak? Mau banget nih badan gue. Ada. Mau dong? Boleh. Buset. Iya. Biar orang bawa asap. Iya, betul banget sih. Banget anjir yang wanginya. Emang iya, wangi tahu. Daripada bawa asap. Iya. Nih, kalian tahu gak sih kenapa si parfum itu berbau? Kenapa? Kalian mau tahu? Apa? Tahu lah. Ya, karena sifatnya tuh yang encer, yang membuat aromanya itu menyenangkan. Nah, faktanya sebagian besar parfum direkayasa untuk memiliki aroma 3 bagian yang muncul setelah Anda mengoleskan ke kulit. Nah, ada mencium aroma teratas yaitu 15 menit. Pertama setelah dioleskan, makanya yang membuat si parfum itu jadi wangi banget. Oh, gitu. Iya. Nah, waktu itu juga kita pernah kan yang belajar kimia itu loh yang senyawa turunan alkana. Iya. Nah, dari situ kita itu termasuk dalam parfum itu tuh termasuk ke dalam contoh senyawa turunan alkana dalam kehidupan sehari-harinya loh. Berarti parfum yang kita pakai sehari-hari itu udah termasuk senyawa turunan alkana dong? Iya, betul banget. Karena selain itu juga banyak banget loh kayak alkohol. Terus nah yang dibilang temen tadi tuh katanya Sinet bawa cuka kan? Nah, dia juga termasuk tuh ke dalam senyawa turunan alkana. Tapi kayaknya bukan cuma itu doang deh. Kamu tahu ada lagi? Ada gas LPG, bensin, yang kayak gitu-gitu, kayak minyak gitu. Itu juga termasuk senyawa turunan alkana loh. Oh gitu. Ternyata senyawa turunan alkana contoh dalam kehidupan sehari-harinya banyak banget ya. Iya benar. Tanpa disadari. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku dan mentanamkan cinta tuh kasihku agar bahagia. Duluan aja, gua mau foto terus. Oh, ya udah menitin enggak? Enggak, udah ntar gue nyusul. Iya. Jadi duluan ya. Iya.
panjang ya Adril. Udah dah. Masa Tengah amat. banget itu udah bocah kali ya. Iya, biarin. Udah. Udah tinggal jalan doang. Udah jalan apa gimana Geng? Enggak beriringan. Iya udah 1, 2. Perkenalkan nama saya syuting. Hai guys. Jadi Behind the skin syuting. Thank you. Dah. Ayo udah. Dia kentut katanya. Kenapa Nat? Mira jatuh. Nah, lu jangan ketawa mulu, Nat. Turun dari motornya. Jalannya kemana motor? Udah, please, udah. Udah, please, ntar lagi di sono. Gue bingung naik. Udah, nggak apa-apa, udah. Pasti udah skip. COOH atau senyawa asetat yang merupakan senyawa yang dalam Kenal kisah